Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, SPDI. Saya adalah guru PAI di SD Negeri Sobo, Kecamatan Pringgu, Kabupaten Pacitan. Sekaligus mahasiswa Daljab Batch 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Hari ini Kamis 8 Mei 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ibadah korban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini kita kembali bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, yakni kita akan mencari ilmu bersama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, akan terlebih dahulu saya akan absen kalian semua. Reki hadir? Adinda hadir? Delis? Aulia? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya. Untuk selanjutnya, pagi hari ini kita akan belajar bersama kaitannya dengan ibadah kurban. Agar kegiatan pada pagi hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Coba dipimpin Kak Bintang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Silakan berdiri semua untuk menambah rasa nasionalis kita pada bangsa Indonesia. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, kita bisa mulai bersama. Akan tetapi sebelum kita masuk materi, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah dari kalian pernah melihat ataupun bahkan mengalami sendiri melakukan ibadah korban? Belum ya kalau mengalami sendiri, akan tetapi kalau melihat sudah? Sudah. Di tempat masing-masing atau di sekolahan? Tempat masing-masing. Di sekolahan pernah?
Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa Nabi Ibrahim itu rela menyembelih anaknya? Kira-kira ada yang tahu? Karena merupakan perintah Allah. Bagus sekali. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah berkorban kira-kira menurut kamu sebelum kita belajar bersama? Kira-kira hikmahnya? Kalau berkorban itu biasanya dibagikan ke orang lain atau dimakan sendiri? Termasuk juga dibagikan orang lah. Berarti berkorban itu diantara hikmahnya adalah berbagi. Di antara tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan pengertian ibadah korban. Jadi nanti kalian setelah kita belajar bersama, nanti diharapkan kalian bisa melakukan atau menjelaskan pengertian ibadah kurban. Kemudian menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai teladan pengorbanan. Dan yang terakhir menunjukkan sikap semangat berbagi dan rela berkorban. Apakah kalian semua sudah siap? Siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Coba tepuk semangat. Oke, untuk selanjutnya akan saya sampaikan, paparkan dengan melalui berbagai media. Akan tetapi sebelum dibagi beberapa kelompok, saya ingin menyampaikan kepada kalian video untuk kalian simak bersama terlebih dahulu. Apakah keluarga kalian silahkan kalian amati. Pasti kalian sudah pernah melihat atau menyaksikan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sekarang kita akan mempelajari ketentuan pelaksanaan kurban. Pengertian ibadah kurban. Secara bahasa, kurban berarti menghampiri atau mendekati. Secara istilah, kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari Raya Idul Adha dan hari Fitri atau tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Allah telah mensyariatkan berkurban dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhan. Oke, demikian tadi adalah video kaitannya dengan ibadah kurban. Ya, tentunya kalian sudah bisa menangkap ya, apa makna daripada ibadah kurban. Untuk selanjutnya, agar lebih bisa mendalami kegiatan inti, saya akan membagi kalian semua menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian. Kalian bisa lihat di kelompok ini, ada kelompok visual, ada kelompok audio, dan kelompok kinestetik ya. Visual itu yang berfokus pada penglihatan, kalau audio pendengaran, kemudian kinestetik itu gabungan antara keduanya. Ya. Kelompok pertama ada visual, terdiri dari Ananda Adinda, Delis, dan Aulia Reki. Kemudian kelompok audio ada Rehan Atala Rendra Fadil, Arka Bintang, dan Niko kelompok kinestetik. Oke.
Selanjutnya, tugas kalian dari masing-masing kelompok, kelompok visual, tugas kalian adalah membuat poster. Ya, membuat poster sesuai yang diinginkan di dalam form tersebut. Kemudian untuk kelompok audio menulis ulang, dan di akhir nanti kalian masing-masing akan maju untuk mempresentasikannya. Ya, kalian harus siap. Kemudian untuk kinestetik yang terdiri dari Ananda, Arka, Bintang, dan Niko, tugas kalian adalah mengamati form yang sudah disiapkan Pak Syekh. Nanti di akhir nanti kalian membuat semacam peran, ya, bermain peran sehingga nanti kalian di akhir setelah pembelajaran kalian juga harus mempresentasikan di depan kelas. Oke ya? Sudah siap? Siap? Masih semangat? Oke, silahkan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, silahkan dibuka. Itu dibuka. Ya, dipelajari terus sampai ke bawah. Terus ya dibaca, jangan hanya dibaca. Untuk yang kelompok ini, siapa yang berperan jadi Nabi Ibrahim? Dan terus yang kedua juga ditentukan, beda lagi mungkin. Yang jadi Nabi Ibrahim siapa, yang jadi ibunya siapa, yang jadi anaknya. Terus ini narasinya yang baca siapa? Narasinya gitu. Ya. Kemudian ya, nanti kamu latihan sebelum kamu praktek, latihan dahulu. Terus ini yang baca narasinya siapa? Terus ngobrol antara ayah dan anak, ini siapa? Ya, jelas ya? Dan seterusnya. Pokoknya ada 6 adegan yang harus kalian praktekkan. Nanti akan disiapkan mungkin musiknya Pak Syekh, kemudian kalian ini adegan di depan kelas, ya. Siap ya? Ini bisa ya? Ya. Kamu buatnya di sini. Ya. Ini dipotong. Ada bergunting enggak? Enggak. Ada. Ini sudah dipelajari semua. Ya. Kemudian nanti kamu buat poster tentang ini kan di akhir nih, posternya ini. Tugas kalian posternya ini. Buatlah poster mengenai ajakan untuk berkorban. Ya. Ini kata-katanya, ya. Pilih satu, pilih nomor 1 atau 2. Ini kan harus tak disembelih, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Kan anaknya mau disembelih, terus anaknya ngalah gitu, terus diganti sama hewannya gitu Pak. Iya. Nanti adegannya berarti yang jadi Ibrahim siapa, yang jadi anaknya siapa. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Jibril membawa kambing atau domba dari surga. Kemudian iya, atau langsung saja nanti kamu praktek beli kambing gitu. Beli kambing, ya. Praktek. Tapi harus ada narasi ini. Saat hendak disembelih, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba gitu. Kelompok ini ya. Oke. Oh, latihan praktek ya, enggak apa-apa, latihan dulu. Latihan. Untuk selanjutnya, kalian setelah menyiapkan produk masing-masing, kelompok visual dengan cara membuat poster, kemudian kelompok auditorial dengan cara menulis ulang dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Kemudian untuk kelompok kinestetik nanti akan bermain peran. Oleh karena itu, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan produknya masing-masing. Dimulai dari kelompok kinestetik, silakan. Yang lain menyimak, boleh memberikan masukan nanti dan juga mengambil pelajaran. Silakan, yuk. Salam terlebih dahulu. Boleh tertawa. Tidak boleh. Nah, duduk yang rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Demikian tadi kelompok kinestetik yang sudah mempraktekkan atau bermain peran terkait dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya. Untuk selanjutnya kita panggil untuk mempresentasikan juga kelompok yang lain, yakni kelompok audio. Yo, silakan maju ke depan. Tidak mundur ke depan, tidak mundur ke belakang. Kasih aplaus. Kelompok yang terakhir untuk mempresentasikan
kaitannya dengan poster ajakan untuk berkorban. Silakan disampaikan seasik mungkin, nah, sehingga orang yang mendengar, sehingga orang yang melihat itu akan tertarik untuk mengikuti ataupun melaksanakan ibadah korban. Oke, silakan maju. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap loh untuk kelompok yang terakhir, yakni kelompok visual yang sudah mempresentasikan poster ajakan untuk berkorban. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian untuk selanjutnya mari kita bersama agar lebih kita mendalami dan juga punya semangat untuk berkorban, kita menyanyikan lagu anak Islami potong hewan korban ya. Sambil tepuk, kita ikuti saja, nyanyiannya mudah. Setahun sekali sebagai rasa syukur kepada Ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan korban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersama-sama potong hewan korban. Korban kambing, sapi, unta, berikan sedekah fakir miskin tangga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, telinga bisa digunakan juga. Enak dagingnya, nikmat rasanya, telinga bisa digunakan juga. Terima kasih, tepuk tangan semua. Demikian tadi sebagai penyemangat kita untuk bisa melakukan yang namanya ibadah kurban ya. Ingat, ibadah kurban ini adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah ya. Karena hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, manakala kita memiliki harta yang lebih, harta yang cukup dan mampu untuk bisa membeli korban, hendaknya nanti kita mudah-mudahan dibimbing untuk bisa membeli hewan korban dan melakukan ibadah korban. Alhamdulillah. Setelah kita mempelajari bersama ya, dengan metode-metode yang berbeda, ada tiga fasilitas tadi yang sudah kita sampaikan dan kalian pelajari bersama, yakni berupa materi presentasi, kemudian ada video juga, dan juga ada lembaran yang bisa dijadikan acuan untuk bermain peran. Alhamdulillah hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai kesimpulannya, kita bisa mengambil hikmah dari korban tersebut. Nah, sebelum kita mengambil hikmahnya, di antaranya ibadah korban adalah penyembelihan hewan korban.
ini dilaksanakan biasanya adalah tanggal 10 bulan Dzulhijjah ya, atau biasa kita pada saat hari raya Idul Adha. Penyembelihannya itu bisa dimulai dari 10 Dzulhijjah, 11, 12 dan 13 hari tasyrik ya. 3 hari 11, 12, 13 itu bisa kita manfaatkan untuk penyembelihan hewan kurban. Nah, hukumnya bagaimana? Hukum dari ibadah kurban adalah sunnah mu'akad. Mu'akad ya. Apa itu sunnah mu'akad? Yakni sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hewan ya, hewan yang bisa dijadikan korban itu apa saja? Di antaranya sapi, domba, unta dan juga kambing. Kalau sapi kalau domba dan juga kambing itu satu orang satu, akan tetapi kalau untuk sapi juga unta itu nanti bisa untuk 7 orang ya, bisa untuk 7 orang. Satu sapi itu bisa digunakan untuk berkorban 7 orang ya, 7 orang itu ya. Kemudian di antara hikmahnya ini adalah untuk menghilangkan sifat tamak dan rakus, melatih diri untuk saling berbagi, lingkungan menjadi rukun dan damai ya. Kalau kita mau berkorban itu nanti akan menghindarkan yang namanya sifat tamak. Apa itu tamak? Tamak itu adalah berharap. Berharap pada seseorang agar orang lain memberikan sesuatu pada kita, itu namanya tamak. Kalau rakus itu semuanya diambil, ini mau. Nah, agar menghindarkan dari sifat kejelekan seperti ini, itu kita bisa melakukannya dengan rela berkorban. Kalau kita mampu punya uang untuk bisa membeli hewan korban, kita bisa melaksanakan korban di hari raya Idul Adha atau hari raya korban. Kemudian selain itu melatih diri untuk saling berbagi. Ya, saling berbagi. Dengan kita mau berkorban berarti mau berbagi. Kemudian yang terakhir, lingkungan menjadi rukun dan damai. Dengan adanya korban, nantinya akan tercipta lingkungan yang rukun dan damai. Ya, demikian tadi ya, kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum diakhiri ada penilaian yang harus kalian selesaikan. Nah, ini untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 bisa mengerjakan ini. Ya, kelompok 3 sebagai penilaiannya mengerjakan ini. Sudah selesai, dikumpulkan. Kalau sudah selesai, kumpulkan ke sini. Oke. Sudah semua ya? Oke. Alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah kita selesaikan bersama. Sebagai penutup kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi husrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.